سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Jami Nurul Bahar Rumah Sakit Angkatan Laut TNI Minto Harjo, Dr. Minto Harjo, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam konteks kajian tasawuf disampaikan bahwasanya adnan ni'am, nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Adnan ni'am al-mal, nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi dalam konteks kajian tasawuf adalah as-sihhah, kesehatan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau kana fawqal hayati ni'mah," seandainya ada nikmat di atas kehidupan, fasihah, maka kesehatan adalah nikmat yang lebih tinggi daripada kehidupan. Adnan ni'am, nikmat yang paling rendah adalah harta. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan. Karena kita sama ketahui, percuma saja bila memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi kalau kita memiliki penyakit. Percuma saja memiliki harta yang berlimpah, tapi kita terbaring kaku di pembaringan. Oleh karena itu, sehat adalah nikmat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar kita syukuri kesehatan ini. Dengan kesehatan ini, bila mana berkurang kesehatan kita, maka tidak nyaman bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Tidak nyaman bagi kita untuk melaksanakan aktivitas. Maka harus terus-menerus kita jaga protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita semua. Afdhalun ni'am, dalam kajian tasawuf disampaikan afdhalun ni'am, paling utamanya nikmat adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Percuma memiliki uang yang banyak, percuma memiliki harta yang berlimpah, tapi anak-anaknya tidak ada yang nurut kepadanya. Susah untuk diajarkan sholat, tidak mau untuk menjalankan perintah agama. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar utama dari Allah, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang tertinggi, a'zamun ni'am, nikmat yang paling terbesar adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma saja bila memiliki harta yang berlimpah tapi tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
dari nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah, nikmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Dalam kitab tafsirnya al-kautsar artinya nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Maka Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat fasholli li rabbika untuk mengagungkan Tuhanmu. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka sudah sepatutnya kita untuk berkorban. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada 2 pelaksanaan ibadah agung di dalamnya. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Walaupun sama-sama dikerjakan di bulan Zulhijjah, namun beda cara pelaksanaannya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu seumur hidup 1 kali. Kewajiban haji bagi mereka yang mampu wajibnya cuma 1 kali seumur hidupnya. Adapun haji yang kedua itu mendapatkan ganjaran sunnah. Yang ketiga, yang keempat umrohnya pun demikian. Wajibnya bagi yang mampu haji cuma 1 kali seumur hidupnya. Beda dengan kurban. Kurban itu diwajibkan bagi yang mampu setahun sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Setiap keluarga setiap tahunnya 1 hewan kurban. Jadi misalkan tahun ini keluarga mengeluarkan 1 hewan kurban atas nama sang ayah, maka ibu dan anak-anaknya tetap juga mendapatkan pahala berkurban. Misalkan tahun depannya atas nama kurban sang ibu, maka si ayah dan anak-anaknya juga sama mendapatkan pahala kurban. 1 keluarga 1 hewan kurban setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada lahu sa'atan li an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, dia memiliki kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia enggan, tidak mau melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang model begitu jangan dekat-dekat tempat salat kami. Dalam hadis ini Imam Abu Hanifah mentakwilkannya bahwasanya kurban hukumnya wajib karena adanya ancaman Rasul. Bagi yang mampu tidak mau melaksanakan, maka tidak boleh dekat-dekat masjid Rasul. Kurban hukumnya wajib dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Namun dalam mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kurban hukumnya sunnah. Bagi yang mampu agar disunnahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kaji lebih dalam ini, ingat
kemampuan yang kurban itu dilihat dari mananya, bukan dilihat dari mewah rumahnya. Siapa yang mampu berkurban bukan dilihat dari mewah mobilnya, bukan dilihat dari tingkat jabatannya. Siapa mereka yang wajib berkurban, mampu berkurban, sunnah berkurban? Mereka yang digolongkan mampu berkurban, ma fadala ala arba'ati ayyam. Mereka yang punya kelebihan rezeki selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut, yakni tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Bagaimana contohnya agar kita pahami? Seandainya kita punya uang 10 juta rupiah, 10 juta misalkan, dibelanjakan hewan kurban kambing yang bagus seharga 4 juta rupiah. Sisa berapa tuh Pak? Sisa 6 juta. Seandainya 6 juta itu cukup untuk kita berkebutuhan selama 4 hari, anak istri kita cukup 6 juta selama 4 hari, maka kita digolongkan orang yang mampu berkurban. Pertanyaannya, 6 juta cukup nggak Pak 4 hari? Lebih? Saya kira kurang. Cukup. Kalau cukup berarti kita digolongkan orang yang mampu berkurban. Namun seandainya kita cuma punya uang sebesar 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, dibelanjakan hewan kurban kambing seharga 4.950.000, sisa tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu kita tidak cukup 4 hari berkebutuhan, makan, minum, anak istri 50.000 untuk 4 hari, kita nggak cukup, maka kita tidak digolongkan sebagai orang yang mampu berkurban. 50.000 cukup nggak Pak 4 hari? Berangkat aja bensin berapa? Itu. Jadi sisanya dilihat, apakah sisanya dari pembelian hewan kurban itu cukup 4 hari berkebutuhan atau tidak. Kalau tidak cukup, maka kita tidak digolongkan sebagai orang yang mampu berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, kurban dan akikah sama-sama pelaksanaannya itu merupakan sunnah hukumnya. Tapi tidak ada kaitannya. Syarat kurban harus sudah akikah, syarat akikah harus sudah kurban. Tidak ada. Tidak ada kaitannya syaratnya tersebut. Kita lihat timingnya, lihat duitnya, lihat waktunya. Oh, saya punya duitnya sekarang nih. Sekarang yang dekat-dekat ini Idul Adha, berarti itu uang keluarkan untuk kurban. Oh, saya ini belum akikah, punya uangnya nanti bulan November. Kita lihat apa ini akikah. Akikah itu adalah kesunahan yang dijatuhkan untuk orang tua kita, bukan kita sendiri. Kalau memang kita ingin mengakikahkan diri sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Udah umur 45 tahun belum akikah Ustaz. Boleh nggak akikah diri sendiri? Boleh. Tapi jangan minta digendong sambil bacain marhaban, sambil gunting rambutnya, enggak. Cukup aja udah bagi-bagi, ini akikah. Tapi ingat, kalau belum akikah tetap boleh kurban. Belum kurban tetap boleh akikah. Tidak ada kaitannya syarat antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang selama ini terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita, oh kenapa nggak kurban? Saya belum akikah, alasannya gitu. Nanti habis kurban, akikah enggak, kurban juga enggak. Cuma jadi alasan aja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas kalau mau akikah untuk orang tua gimana itu?
untuk orang tua kita akikahkan, karena dulu ketika lahir kan memang belum banyak rezekinya, belum banyak hartanya. Boleh nggak akikah untuk orang tua? Jawabannya yang afdal, akikah itu untuk anak kita. Kalau untuk orang tua kita, berikan saja haul, acara sedekahan. Acara sedekahan, undang haul yang keberapa tahun meninggalnya ini orang tua, berikan nasi besek kepada tetangga sekitar, atau datang ke masjid sedekah atas nama orang tua. Itu lebih afdal. Sama demikian juga kurban. Dalam kitab fikihnya, kalau kurban itu bagusnya, afdalnya untuk orang yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Kalau yang buat meninggal gimana Ustaz? Itu namanya sedekah aja ke masjid, udah sedekah. Kalau kurban itu taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah untuk orang yang masih hidup agar dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kurban ini? Bagusnya kalau di Jakarta udah sering orang makan daging. Boleh nggak ini kita kurbannya di daerah-daerah? Boleh. Tapi afdolnya adalah di tempat tinggal kita. Kita tinggalnya di mana? Daerah sini, maka kita kurban di situ. Tapi kalau memang sudah banyak hewan kurban di masjid tersebut, di kampung kita belum ada yang kurban, maka boleh potongnya di masjid, dagingnya bawa ke kampung. Atau kirim uangnya, belikan hewan kurban di kampung, potong di kampung halaman kita. Itu pun boleh. Tidak ada larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, kami sampaikan filosofi berkurban dalam kehidupannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdoa kurang lebih 80 tahun lamanya. Dia berdoa tidak pernah putus asa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim mintanya bukan anak yang ganteng, bukan anak yang pintar. Nabi Ibrahim mintanya anak yang soleh. Karena kalau soleh, insya Allah dia pintar, nurut sama orang tua. Karena kalau soleh, insya Allah dia pun tampan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh. Ketika diijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar mengandung orang anak yang dilahirkan dinamai oleh Nabi Ibrahim sebagai Ismail alaihissalam. Ismail ini adalah anak yang disayang sama Nabi Ibrahim, dibangga-banggakan, disayang-sayang, dicinta-cinta. Amat sangat bangga Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Namun ketika tiba masanya, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim disimbolkan sebagai seorang yang muslim, tidak pernah takut rugi. Muslim yang taat. Dia cinta kepada Ismail, namun dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang kepada Ismail, tapi dia lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setan datang menggoda kepada Ismail, wahai Ismail, kamu ini masih kecil, untuk apa kamu dikorbankan? Nabi Ismail melemparkan batu kepada setan tersebut. Jadilah kita berangkat haji sebagai jumrah al-ula. Setan datang kepada Hajar, wahai Siti Hajar, kamu gak kasihan nih, anakmu masih kecil mau dikorbankan. Siti Hajar pun melempar batu mengenai setan. Jadilah itu Jumratul Wusta.
Nabi Ibrahim alaihissalam pun digoda, wahai Ibrahim, anakmu ini masih kecil, engkau bangga, engkau sayang, untuk apa dikorbankan? Nabi Ibrahim jawabannya sama dengan Ismail, jawabannya sama dengan Siti Hajar, kukorbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dilempar itu setan dengan batu, jadilah Jumratul Aqabah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ismail modern zaman sekarang adalah hal yang kita bangga-banggakan, hal yang selama ini kita sayang-sayang. Apa itu? Tabungan kita, deposito kita, jumlah nominal dalam ATM kita. Selama ini kita sayang-sayang, kita bangga-bangga. Ketika datang perintah Allah berkurban, kalau memang kita lebih sayang kepada Allah, maka kukorbankan tabungan. Kalau memang kita lebih cinta kepada Allah, maka kita korbankan tabungan kita demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Dari nikmat harta yang paling rendah, nikmat sehat yang paling tinggi, nikmat anak-anak saleh dan salehah, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya tersebut hanya Allah berikan kepada kita untuk berkurban. Kurban waktunya cuma 4 hari, dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kalau sedekah setiap hari kita bisa melaksanakannya. Kalau kurban harus menunggu setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita masih bisa hidup. Jangan pernah kita ungkit-ungkit kurban kita di tahun kemarin. Saya sudah pernah kurban tahun kemarin. Saya sudah pernah kurban 5 tahun lalu. Kurban kita tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban kita tahun ini untuk syukur nikmat tahun ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.